Kami akan membacakan berita gereja Minggu tanggal 16 Juli 2023. Hari Raya Penuaian. Untuk ibadah istimewa Minggu 16 Juli 2023 yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Novembri Goldahono dari GKJ Dagen Palur. Jadwal PA Blok. PA Blok Blok 1 Rabu 19 Juli 2023 jam 18.00 WIB di Gedung Gereja Mayungan. Blok 2 Selasa 18 Juli 2023 jam 18.00 WIB tempat Saudara Susetyo acara Piston. Blok 3 19 Juli 2023 jam 19.00 WIB tempat Bapak Haryanto. Blok 4 Rabu 19 Juli 2023 jam 18.00 WIB tempat Ibu Titin Kelampengan. Blok 5 19 Juli 2023 jam 18.00 WIB tempat Bapak Ibu Sumartono. Blok 6 Senin 17 Juli 2023 waktu jam 19.00 WIB tempat Bapak Agi Mulyono. Blok 7 19 Juli 2023 jam 18.00 WIB tempat Bapak Ibu Satyo Widi Ngesti Rejo. Blok 8 Senin 17 Juli 2023 jam 19.00 WIB tempat TK Kinase. Blok 9 Selasa 18 Juli 2023 jam 16.00 WIB tempat Ibu CH Suwarti. 10 Blok 10 Selasa 18 Juli 2023 jam 18.00 WIB tempat keluarga Yohanes Mitasari. Mohon dukungan doa. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat bagi saudara kita yang sedang sakit sebagai berikut. Blok 1 Ibu Kawit Bapak Rianto. Blok 2 Mas Didit Ibu Tugiman. Blok 3 Ibu Darmati. Blok 4 Ibu Suwarti Ibu Rukti Widati. Blok 6 Ibu Sugiyarti. Blok 7 Ibu Ngadiono. Blok 8 Ibu Bekti. Blok 9 Ibu Sunarti Bapak Suparti Ibu Suparto Bapak Suparto Mas Nova Mbak Tia. Demikian berita gereja Minggu 16 Juli 2023. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini marilah kita awali untuk ibadah ARP ini. Jemaat kami persilakan untuk berdiri. Ngaturken pambah
ketandan gereja mriki mugi langgeng nggen kita pasederekan sugeng rawuh sarta ngaturken panuwun pramitra sadaya dene kersa rawuh mriki monggo sami memuji mring Sang Pamarta. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, kita bernyanyi bersama-sama. Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Meski gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka bahagia gerakanku. Ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka bahagia gerakanku. Oh ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka bahagia gerakanku. ya gerakanku, Oh ya gerakanku, ku bersuka bahagia gerakanku. Oh ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka bahagia gerakanku. masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka bahagia gerakanku. sama-sama katakan. Ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka bahagia gerakanku. Oh ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka bahagia gerakanku. Mari bertepuk tangan. Ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka bahagia gerakanku. Oh ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka bahagia gerakanku. Ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka bahagia gerakanku. Oh ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka bahagia gerakanku. Ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka bahagia gerakanku. Oh ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka bahagia gerakanku. Ku bersuka bahagia gerakanku. Ku bersuka bahagia gerakanku. Kekasih-kekasih Kristus, marilah kita tabiskan ibadah syukur kita Hari Raya Penoaian yang akan kita selenggarakan pada saat ini dalam pengakuan Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya,
adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus semakin berlimpah-limpah atas hidup kita sekalian. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ibadah pada pagi hari ini bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 10 bait yang pertama dan ketiga. Pujilah Sang Raja. Kita terima berita hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihlah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku.
biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kepada orang-orang yang melakukan, supaya orang berdosa berbalik kepadamu. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 26. Demikian tertulis. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Selanjutnya kita menerima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru akan saya bacakan dari Kolose 3. Kolose 3 ayat 17. Demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dengan tetap berdiri kita nyanyikan Kidung Kesanggupan terambil dari Kidung Jemaat 389. Kita nyanyikan bait pertama sampai 3. Besarlah kasih Bapakku. Bait 3. Ya Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa syukur, syafaat dan epiklese.
Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Teristimewa pada waktu sekarang ini, Tuhan telah menuntun kami dari rumah kami masing-masing untuk bersama-sama berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan telah memberkati hidup kami. Sungguh pun kami seringkali berdosa kepadamu. Maka kami menghadap Tuhan dengan segala kerendahan hati, mohon pengudusan dan pengampunan dari Tuhan. Tidak terbilang berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, yang boleh kami rasakan, sehingga kami boleh menerima berkat baik bagi tubuh, jiwa, roh kami. Terima kasih Tuhan untuk itu semua. Tetapi biarlah kami boleh memohon kepada Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya, untuk pribadi kami, untuk keluarga kami, untuk pendidikan kami dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah kami boleh mengingat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, ataupun jemaat di sini yang terbaring di dalam keadaan sakit di rumah atau di rumah sakit. Biarlah kami boleh memohon berkat-Mu kepada mereka, supaya mereka boleh mendapatkan damai sejahtera Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Biarlah kami juga boleh memohon kepada-Mu, supaya gereja ini semakin Tuhan berkati. Engkau memakai pelayanan kami semua, dari anak-anak, dari remaja, pemuda, orang tua, yang sepuh dan semuanya. Biarlah Tuhan memakai kami untuk menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar sini. Biarlah kami juga boleh memohon kepada-Mu ya Tuhan, untuk setiap pejabat dari yang paling rendah sampai dengan pejabat yang paling tinggi. Biarlah Tuhan memimpin dengan kuasa dan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Tuhan nyatakan. Segala yang kami pikirkan, Tuhan berkenan untuk menjamah menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami semua yang hadir, dan segala kuasa kegelapan Tuhan ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Pendeta Novembri, biarlah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman yang menguatkan, menegur, dan menguduskan kami. Semuanya kami pinta hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita sejenak dalam keteduhan hati dan jiwa, dan juga di dalam keikhlasan untuk meluangkan waktu kita mendengarkan sabdanya, menghayati dan melakukannya. Bacaan kita dari Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan 18 sampai 23. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai.
Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. 18-23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampasnya yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar di tanah dan sebentar saja. Apalagi apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak dari duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian indahnya sabda Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar, menghayati, dan menghidupkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Salam saudara-saudara yang terkasih. Berjumpa kembali. Waktu Paskah saya juga memimpin di sini ya. Sebagian mungkin sudah mengenal, sebagian mungkin belum. Saya darahnya ya darah Klaten, Bapak di Sumyang. Tapi lahir sampai 24 tahun saya di Betawi, tidak pernah belajar bahasa Jawa. Jadi saya orang Jawa Betawi. Minta maaf kalau tutur bahasanya rodok kulon-kulon sitik. Bukan sitik, malah banyak. Saya akan menggunakan PowerPoint. Slide pertama. Kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan ibadah Hari Raya Penuaian. Kalau tema sinode kan keinginan roh versus keinginan daging. Ya, bisa saja kita modifikasi dengan tema kita membangkitkan semangat syukur, persekutuan dan kebersamaan. Karena saya tidak bisa melihat, ini sudah PowerPoint-nya sudah ya. Ya. Jadi saudara-saudara membaca perikop ini harus kita baca dalam bagian utuh. Ada 3 fragmen yang Yesus pakai untuk menggambarkan kemuritan kita tentang pemahaman kita atas siapa Yesus itu, tentang visi misi Yesus itu, tentang kerajaan Allah,
atau kerajaan surga dari 3 bagian dan semuanya memakai bibit. Di bagian pertama ini kita akan belajar tentang 4 lahan. Bagaimana bibit itu bertumbuh dan sangat ditentukan dari sikap atau konteks bibit itu bertumbuh. Gitu. Yang kedua, saudara-saudara, di bagian lain adalah benih lagi. 2 penabur menabur benih, yaitu benih ilalang dan benih gandum. Yang ketiga, Yesus memakai benih lagi, yaitu benih biji sesawi untuk menyatakan karya Allah, untuk menyatakan apa itu kerajaan Allah, apa itu kerajaan surga. Dia memakai benih lagi. Nah, tentu saja karena tema kita membangkitkan semangat syukur, persekutuan dan kebersamaan, ini akan saya pakai walaupun secara singkat supaya kita dapat memahaminya. Next, ya, slide yang kedua. Kita mulai dari perumpamaan tentang 4 kategori sikap manusia terhadap kerajaan Allah. Yesus sedang berhadapan dengan realitas, dengan orang-orang yang berbeda-beda persepsinya tentang kerajaan Allah, tentang sorga, tentang visi dan misi Allah. Maka 4 kategori itu pertama digambarkan, benih di jalan itu adalah orang yang menyia-nyiakan kerajaan sorga itu. Orang yang menyia-nyiakan kerajaan Allah. Yaitu kalau tema yang lalu kan Yesus bersyukur, Bapa, aku bersyukur karya-karya ini tersembunyi bagi orang-orang bijak, bagi orang-orang pintar. Karena seringkali orang-orang bijak dan orang pintar tidak bergantung pada anugerah Allah, tapi engkau membuka dan menyingkapnya kepada anak-anak kecil ini gitu loh. Anak-anak kecil kan anak-anak yang belum berdaya, mau menyatakan eksistensinya saja masih bergantung orang tuanya, mau ini dan mau itu saja masih minta. Dan Yesus mengatakan sikap inilah sikap yang sumende kepada Allah, sikap yang bergantung kepada Allah, sikap yang mengharapkan anugerah Allah, sikap yang mengharapkan cinta kasih Allah. Maka Yesus berkata dengan janji surgawinya, "Hei, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, kemarilah." Kan itu kan janji ilahi. Nah, kerajaan Allah ini disia-siakan. Ada kebaikan, ada cinta kasih, apa itu? Enggak peduli gitu. Adam dan Hawa juga menyia-nyiakan kerajaan Allah. Semua ini anugerah yang aku berikan kepadamu, makanlah, semua menjadi milikku. Hanya 2 ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan. Di Taman Eden loh. Taman Eden itu bukan taman geografis seperti Tawangmangu, Kaliurang, Cibodas, bukan itu. Taman Eden dalam bahasa Kaldea adalah taman kebahagiaan, taman sukacita, taman damai sejahtera gitu. Dalam bahasa Aramnya taman Adonai, taman Allah sendiri. Kan persekutuan yang terkecil adalah keluarga. Artinya setiap orang yang Allah minta untuk hidup bersama dalam persekutuan bersama itu sudah diberikan Taman Eden. Taman kebahagiaan, taman sukacita, taman damai sejahtera gitu. Kenapa di keluarga jadi berantem? Kenapa di keluarga jadi penuh dengan kebencian? Karena kerajaan Allah itu disia-siakan oleh Adam dan Hawa dan lebih mendengar bujukan iblis. Allah itu bohong loh. Dia takut kalau kamu makan kamu nggak mati, tapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Yes.
Jadi dia yang menentukan. Allah berkata jangan membenci, jangan membunuh. Manusia berkata no problem, boleh, demi agama, demi suku, demi martabat. Perang, maka kamu akan mati. Itulah yang terjadi. Inilah gambaran yang pertama. Benih di bebatuan adalah kerajaan sorga itu tidak dirawat, gitu loh. Mungkin hari ini kita senang berkumpul, wah banyak ya di dalam situasi yang mungkin sedang ada keprihatinan gitu ya. Dalam kondisi kita mungkin saling curiga satu lain dengan yang lainnya, satu kelompok dengan kelompok yang lainnya gitu. Ya toh? Ya. Karena saya dibawasin ya udah membahasnya kok. Nah, benih di bebatuan ini kerajaan Allah atau kerajaan sorga hadir tetapi tidak dirawat, tidak dipupuk, tidak disirami, ya akhirnya kalah dengan berbagai persoalan kehidupan. Ya. Dengan persoalan kehidupan itu yang akhirnya ya sudahlah, nyerah. Dalam bahasanya murtad ya. Tadi artinya emang orang yang tidak lagi promission gitu. Janji bahasa Inggrisnya kan promise, diambil dari bahasa Latin promission. Maka pernikahan dimulai dari janji, baru pemberkatan, baru pencatatan. Janji adalah promission, ingin membangun kehidupan, menjaga Taman Eden, memelihara Taman Eden, memperjuangkan Taman Eden, memberi makan pada Taman Eden kita. Setiap persekutuan Allah sudah memberi Taman Eden kepada kita semua. Tidak usah iri kepada Taman Eden yang lain. Taman kebahagiaan, taman sukacita. Yuk kita jaga, kita rawat, kita pupuk. Pada saat tidak dipupuk, pada saat tidak, maka kekuatan setanik akan menghancurkannya. Karena dia nggak berakar gitu loh. Yuk Taman Eden kita jaga yuk. Yuk kita pelihara, jangan sampai suara sang ular itu akhirnya kita anggap sebagai kebenaran. Taman Edennya kita rusak. Taman kebahagiaan, taman sukacita jadi taman kecurigaan, taman kebencian, taman kemarahan, bukan lagi taman Adonai tapi taman diabolos, tamannya iblis. Benih di semak-semak adalah kerajaan Allah, sorga dibiarkan hidup tetapi dikalahkan dengan berbagai kekhawatiran manusiawi yang menyebabkan dia tidak mampu berbuah. Hidup ada, gereja ada, tapi gereja tidak menghasilkan buah apa-apa. Minggu beribadah tapi tidak menciptakan Taman Eden yang baru, tidak menghasilkan kondisi Taman Eden yang nikmat gitu loh. Penuh kemarahan, penuh kebencian. Nah itu. Dia tidak berbuah karena kalah dengan tanaman yang lain. Benih di tanah yang subur adalah kerajaan Allah, kerajaan surga ini yang dirawat, dipelihara, disyukuri, makanya berbuah lebat. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang sampai 100 kali lipat. Nah itu. Sehingga jangan sombong ketika kita diberi mandat melakukan karya-karya yang besar. Dan jangan malu ketika kita diberi mandat melakukan karya-karya yang kecil. Karena persoalannya bukan di situ kata Yesus. Persoalannya adalah pada kesetiaan, fidelitas kita. Setia enggak pada misi Allah? Promission enggak mendatangkan kerajaan Allah ini? Gitu kan. Makanya Yesus enggak pernah pakai kerajaan Allah itu seperti benteng yang besar. Tapi kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Gitu. Kesetiaan itu yang penting. Maka jika kamu setia pada perkara-perkara yang kecil, maka aku akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Makin banyak, makin berbuah gitu loh. Karena Tuhan percaya. Gitu. Dikasih sabda saja dipelihara, dijaga, apalagi dikasih kepercayaan lagi menjadi duta-duta Kristus.
dipercaya lagi memanggul salib Yesus dan sebagainya. Next. Nah, itulah sebabnya Yesus tidak ingin kita memiliki kesombongan rohani yang menyebabkan akhirnya pecahnya Taman Eden itu. Adam dan Hawa memiliki kesombongan rohani. Aku bisa hidup tanpa Allah. Aku bisa hidup dengan sahabat baruku, yaitu si ular, si iblis ini. Bahasa Yunaninya kan diabolos. Diabolos itu arti harafiahnya penjerumus, pendakwa gitu. Kan ketika dilihat buahnya bagus, itu buah teologis. Makan aja, makan aja. Enggak, Allah enggak boleh. Allah tuh takut, Allah tuh bohong. Kamu kalau makan sama seperti Allah. Sekarang kita pemilik norma-norma. Allah bukan hanya Allah sendiri, aku juga punya hak Allah menentukan mati dan hidup, gitu loh. Nah, diabolos itu penjerumus. Dijerumuskanlah Adam dan Hawa, dan akhirnya mereka makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka dia mati. Matinya bukan mati seketika, karena itu bukan pohon botani. Kalau makan buah mojo pahit yang beracun itu, mojo yang pahit ya, mesti kita langsung mati. Tapi ini kehancuran teologis. Lihat, banyak pembunuhan karena demi ideologi, banyak pembunuhan karena demi mazhab agama, banyak kebencian karena perbedaan persepsi. Nah, dimulai lagi sikap rohani yang harus dibangun supaya tanah itu subur. Dua penabur yang menaburkan dua benih yang berbeda. Sekalipun hidup di lahan yang sama, ya, tidak boleh dicabut karena akarnya saling mengait, saling mengikat, sehingga jika satu dicabut yang lain juga bisa tercabut juga gitu loh. Maka kalau dalam persekutuan satu tercabut, rusak Bapak Ibu. Akar-akarnya ada yang terputus ini nih. Nah, yuk kita kelola kembali Taman Eden kita. Kenapa tidak boleh dicabut? Karena bentuk fisik dan cara hidupnya ilalang dan gandum itu sama. Sama Bapak Ibu, kalau pernah lihat pohonnya di video ya. Saya juga belum pernah lihat secara langsung. Saya lihat di videonya, di gambar-gambar gandum nanti coklat, ini hijau tua. Kalau dari pohonnya enggak kelihatan, tetapi setelah berbuah baru kelihatan dia gandum atau dia ilalang gitu loh. Maka ilalang sering disebut false wheat, jadi gandum palsu. Hanya bisa dicabut. Nah, seringkali orang mengklaim akulah yang paling benar, yang lain dibunuh. Akulah yang paling benar, yang lain disingkirkan. Akulah yang paling benar, yang lain dibuang. Akulah yang paling benar, yang lain dihukum, kan gitu. Padahal yuk kita lihat buahnya dulu. Kan para muridnya berkata, "Guru, biarlah aku mencabutnya." Kata petani, "No, kok sombong bener, siapa yang berhak?" Klaim, "Aku gandum." Apa benar? Coba lihat buahnya. Kok buahnya kebencian, kok buahnya kemarahan, kok buahnya... Nah, maka kamu bukan gandum, kamu hanya klaim kamu gandum. Faktanya kamu bukan gandum. Gitu. Adakah Bapak Ibu, saudara-saudara kalau beli kecap ada yang nomor 2? Beli kecap, semua kecap nomor 1 itu klaim. Ada yang mahal, ada yang karena faktanya semua kecap tidak sama. Saya tidak sedang jualan kecap ya. Nah, makanya orang yang suka berbohong disebut tukang kecap. Karena semua mengklaim, aku yang paling benar, moralku paling bagus, moralku paling benar, kamu yang salah, kamu yang menyesatkan orang lain, kamu yang menjadi musuh Tuhan gitu loh. Klaim, buahnya mana gitu loh. Kata Yesus, lihat gandum gitu. Atau ilalang, tunggu saja nanti, yang berhak mencabut itu hanya aku gitu. Ketika orang mencabut, kebaikan jadi hancur, persekutuan jadi hancur, ya toh keramat tamahan iman jadi hancur, karena akar kebencian itu mencabut juga akar cinta kasih dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu seringkali kita mengklaim, padahal dilema moralitas kita,
cukup dilematis gitu loh. Cukup dilematis. Next. Nah, itulah sebabnya akhirnya Yesus mengatakan soal kerajaan surga mendatangkan kerukunan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, kecil sekali. Saya pernah dikasih oleh teman yang dari ziarah religius benih sesawi. Sesawi bukan seperti biji sawi kita ya. Pohonnya besar, rindang, biji sesawi bahasa Latinnya Brassica nigra atau black mustard, seperti tumbar, baunya harum untuk bumbu masak sehingga masakan menjadi very spicy gitu ya, enak, harum gitu. Bijinya kecil gitu, tapi ketika dia rimbun, dia buahnya banyak, dipakai oleh banyak orang, bahkan burung-burung saja berlindung dan beranak pinak di pohon itu gitu loh. Kecil. Jadi kerajaan Allah bukan soal gedungnya, bukan soal banyaknya umat, bukan soal banyaknya massa atau komunitasnya, bukan soal tempat. Bagi Yesus kerajaan adalah soal hidup yang menyatakan dan menghadirkan kehendak Allah, pemerintahan Allah di dalam hidup manusia dan mentransformasi hidupnya untuk lebih baik. Gitu. Itulah biji sesawi. Jadi kerajaan Allah adalah ketika Dia dengan cintanya, dengan kasihnya mendatangkan damai sejahtera itu. Bayangan kita kan kerajaan surga nanti hebat, megah di sana itu. Tapi sebetulnya kerajaan Allah ketika hidup manusia dapat menghadirkan kehendak Allah. Orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, orang sedang duka cita, terhibur. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang di antaramu gitu. Maka nanti ada penggenapan lagi. Jadi kecil tapi dia memiliki dampak yang besar gitu. Sehingga kerajaan Allah memberikan kehidupan kepada kita. Next. Ya, itulah sebabnya kerajaan Allah Yesus memulai dari orang-orang yang sederhana, orang yang marginal, orang yang berdosa, yang selalu hanya bergantung pada rahmat Allah. Sakeus turunlah. Sakeus punya kekayaan yang hebat, Sakeus punya power yang hebat, dia bisa nariki pajak, orang takut oleh Sakeus. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Sang Surga, hidup dalam promision dengan Yesus Kristus mendatangkan kerajaan Allah, hartanya tidak lagi menjadi sesuatu yang prioritas, tapi keselamatan orang dan menghadirkan kerajaan Allah. Tuhan, separuh dari milikku akan kupersembahkan bagi orang-orang miskin dan akan mengembalikan 4 kali lipat. Pada hari ini keselamatan hadir di keluarga ini. Bukan hanya Sakeus, istrinya, anak-anaknya, rumah tangganya. Taman Eden kembali lagi, Taman Eden bertumbuh lagi, Taman Adonai hidup lagi. Dia tidak lagi najis dalam pemahaman rohani karena kerajaan Allah dihadirkan oleh Sakeus. Gitu, memberi. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi dia bertumbuh. Maka kebalikan juga dengan kekuatan setanik. Pohon benalu tidak pernah menghancurkan pohon dengan cara yang spektakuler. Tapi pohon benalu menancapkan bijinya yang kecil, yang lengket di kulit, berakar, menusuk batang pohon itu, mengambil makanan, gizi, bahkan roh pohon itu, sehingga pohon itu akan kering kerontang sebesar apapun. Itulah biji kecil. Dalam kesetiaan ia berproses bertumbuh menjadi dewasa. Yuk kita diajarkan bersyukur, kita diajarkan. Ibu, tidak ada yang menghukum kau, tidak Tuhan. Pulanglah ibu dan jangan berbuat lagi. Yes. Dia menjual hartanya yang selama ini menjadi misi hidupnya. Dia beli minyak narwastu, dia datang kepada Yesus lagi. Inilah juru selamat yang sejati.
maka dia mengurapi bukan kepalanya tapi kakinya dan menyekanya dengan rambutnya. Dan dia menjadi pengikut Yesus. Nah, hasilnya adalah harum, kehidupan yang harum. Next. Maka semangat bersyukur, semangat bersekutu, yuk kita bangun dari paradigma itu. Maksud sih Taman Eden harus hilang? Yuk di GKJ Tandan ini, ke Tandan ini Tuhan memberikan Taman Eden ini, taman sukacita, taman damai sejahtera. Yuk kita hidupi dalam kebersamaan, promision. Yuk kita hidupi supaya kita semua berbuah tentang cinta kasih, berbuah dari damai sejahtera di tanah yang subur ini. Ini ada seekor ulat di tembok saya, dari kecil sekali, kemudian dia jadi ulat di tembok itu, dia mulai bersarang, kemudian saya diamkan, saya amati, dan ketika keluar jadi kupu-kupu saya foto. Inilah yang disebut kerajaan Allah, seperti biji sesawi yang mentransformasi diri orang. Dari kecil, kemudian hidup yang mungkin menjijikkan, dia masuk ke dalam topo semedi, di ruang gelap semedi, dia bergumul dengan hidup di masa depannya, dan akhirnya dia melahirkan kehidupan baru dan melahirkan kerajaan Allah dalam hidupnya. Nah, saya akhiri dengan sebuah video singkat. Bisakah video singkat ini dianimasi di lomba Ken Prancis mendapatkan juara? Bisa disetel bagaimana moralitas ya. Mungkin ada yang pernah menontonnya. Inilah dilema moral kita, saudara-saudara yang terkasih. Salahkah sang anjing setiap ada tuannya untuk menjaga harta yang harus dijaganya? Tentu tidak. Tetapi ketika dia melihat sebuah moralitas sang ibu yang harus berjuang menghidupkan 3 nyawa anaknya, maka dilema moralnya bertumbuh. Kesetiaan kepada sang tuan tidak berarti apa-apa jika ada kematian di pihak lain. Itulah sebabnya akhirnya dia memberikan
separuh milikku akan kuberikan kepadamu dan akan mengembalikan 4 kali lipat. Dan anaknya akhirnya bisa hidup dari situ. Akhirnya apa yang terjadi? Sang bangau pun tidak egoistik. Dia memberikan juga karena misi ini mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan hidup bersama. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tadinya bermusuhan menjadi sahabat. Demi hidup bersama, promision, semua hidup dalam damai sejahtera. Taman Eden pasti hadir kembali, kita jaga, kita rawat supaya GKJ Ketandan semakin berbuah banyak, semakin berlimpah-limpah. Karena bagi sang pemiliknya, jika engkau setia pada perkara-perkara kecil, mendatangkan cinta kasih Allah, mendatangkan kerajaan surga dalam hatimu, dalam hati keluargamu, dalam hati persekutuan gerejamu, dalam hati masyarakatmu, aku akan memberikan perkara-perkara yang besar. Kiranya hari raya penuaian ini betul-betul membangkitkan semangat syukur kita dari lubuk sanubari yang terdalam, membangun lagi persekutuan kita dalam kebersamaan promision dengan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Di saat teduh kita akan mendengarkan kado dari surga, pujian dari anak-anak kita remaja. Saya persilahkan. Terima kasih, beri tepuk tangan. Teruslah memuji Tuhan. Tolong dicatat nih, calon song leader yang potensial. Mari saudara-saudara, kita senantiasa bersyukur kepada Allah, jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Diambil dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah
yang berkenan kepada Allah. Kita mempersembahkan dengan mendendangkan pujian Kidung Jemaat 299. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat pria. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat putri. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
Saudara yang terkasih, kita akan masuk ke prosesi unduh-unduh. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian kidung kontekstual 43, Unduh-unduh.
Kepada Bapak Pendeta yang kami hormati, kami perwakilan dari Jemaat GKJ Ketandan mengaturkan persembahan yang berupa hasil bumi, kerajinan, hasil toko, hasil usaha, uang, dan lain-lain. Di dalam perayaan HRP ini, kiranya Bapak Pendeta menerima persembahan kami, memberkati, mendoakan, serta meneruskan kepada panitia Hari Raya Penuaian ini untuk diproses selanjutnya. Kiranya persembahan ini menjadikan berkat melimpah bagi kami semua. Dan kiranya Bapak Pendeta mau mendoakan dan memberkati. Terima kasih. Nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkatilah segala kemurahan hati umatnya di sini. Allah Rahimi dan Rahmani, Engkau yang memberikan kami kehidupan, Engkau juga yang menaburkan benih-benih kebaikan dan cinta. Terimalah simpul hati kami, toyan yang indah dari hidup kami ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita aturkan segala hasil tuaian kehidupan kita ini di dalam doa, dan nanti kita akhiri bersama-sama doa Bapa kami. Kita berdoa. Terpujilah Allah sumber kehidupan kami. Ya Allah yang murah hati, Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau yang memberi taman Eden kepada kami, taman kebaikan, taman sukacita, taman kebahagiaan, dan taman Allah sendiri. Di tengah-tengah taman yang indah itu juga ya Tuhan, begitu banyak juga kekuatan-kekuatan setanik yang merusak hidup kami, yang mencoba mengganggu relasi cinta kasih kami dengan Engkau ya Kristus, bahkan mendorong kami untuk melawan-Mu, untuk menjadi sama seperti-Mu. Akhirnya kami meninggalkan sumber kehidupan kami yang sejati. Di ibadah Hari Raya Toyan ini ya Tuhan, kami ingin mengembalikan sukacita kami ke dalam tangan surgawi-Mu, ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Dari anak-anak sampai Adi Yuswo, semua bersukacita karena dapat merasakan berkat ilahi-Mu, tuntunan surgawi-Mu, dan sabda-Mu dalam kehidupan mereka. Yang kami persembahkan adalah simbol dari hati kami ya Tuhan, hati yang bersyukur, hati yang memiliki keikhlasan, hati yang memiliki kerendahan hati, hati yang menggambarkan rahmat ilahi untuk saling memberi makan, untuk saling memberi minum, untuk saling memberi kehidupan satu terhadap yang lain. Oleh sebab itu ya Tuhan, proses selanjutnya di dalam pesta iman kami yang kami wujudkan dalam Hari Raya Penuaian ini, biarlah semua berlangsung dengan baik, bukan karena kesombongan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bagi gereja-Mu, bagi pelayanan gereja-Mu ini Tuhan, supaya gereja-Mu ini sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dalam kehidupan di sekitarnya. Kami berdoa ya Bapa, seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat di seluruh dunia, marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita pujikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 436 bait 1 dan 2, Lawanlah Godaan. Dia
Jika Tuhan mengutus kita untuk berjalan, Ia pasti menyiapkan sepatu yang tepat untuk kita. Jika Tuhan meminta kita untuk menjadi berkat bagi sesama, pasti Tuhan tahu berkat yang kita butuhkan untuk kita bagikan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. 347 Haleluya. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami mohon sejenak untuk tidak meninggalkan gedung gereja ini sebelum nanti Bapak Ibu ingin ke tempat basar maupun pelelangan. Ini akan dilakukan lelang pertama maupun lelang yang kedua. Lelang pertama yaitu berupa barang, kemudian lelang yang kedua berupa lagu yang nanti semuanya akan dipandu oleh yang terhormat Bapak Novembri Kuldahono. Maka dari itu waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Novembri. Amin. Mari Bapak Ibu, lelang perdana. Dan ini adalah juga rangkaian ibadah kita. Sebelum kita lelang, tentu kita berkati dulu. Lelang pertama adalah cincin. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkatilah cincin ini sebagai tanda kesetiaan Allah kepada kita. Lelang pertama dibuka dengan harga 1.350.000, simbol ya 1.500.000, 2 juta, mari sudah 2 juta, 2 juta, 2 juta, mari ada lagi. Ini tanda kesetiaan Allah kepada kita. Dan Yesus berkata kepada jemaatnya, kamulah pengantin perempuan dan ini akan diberikannya. Ayo bersyukur. Wes. Nih 2.500.000. Yes, 2.500.000.
2.500.000. Apa artinya 2.500.000 jika memiliki cincin ini gitu. Ayo, apa yang mau? 3 juta. Yes, 3 juta. 3 juta. 3 juta. Ya. 3 juta akan dipakai dan dikenang terus. Benih yang bertumbuh. Wah, ini mantap. Mantap. Ayo, siapa lagi? 3 juta. Cukup? 3.500.000. Wah, masih ada. Kata sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Siapa yang tidak nawar lebih tinggi lagi, kesempatan hilang. Wah. Ayo. 3.500.000. Ayo, bukan hanya cincin, tempatnya juga kami berikan. Warnanya merah seperti stola saya. Oh, lihat. Ya. Semangat. 4 juta. Terima kasih. Yes. 4 juta. 4 juta. Uang bisa dicari, cincin susah. Cincin yang kayak gini nggak ada duanya. Ayo, wah yang 4 juta minta segera dihitung tuh. Ya. Halo, 1, 4 juta, 1, 4.300.000. 4.300.000. Uang bisa dicari. Cincin yang saya pegang ini mungkin hanya sekali ini saya pegang. Setelah itu menjadi milik Anda. Nanti setelah ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita remaja. Mohon jangan segera ke tempat lelang dulu. 4.300.000 ya. Ayo, 1/4, 1/2, 2, 2/4, 2/2, 2/3/4, 4.400.000. Yes. Oh, ayo genapkan. 4.400.000. 2/4, 2/2, 5 juta. Yes. 5 juta. 2/3/4, 2/3/4, 3. Kita tutup dengan 5 juta. Saya serahkan kepada panitia atau bagaimana ini? Ya. Surat aslinya masih ada. Ini bisa untuk jaminan kredit di bank. Ada lagi? Baik. Kemudian yang kedua, saya persilakan anak-anak kita remaja beri tepuk tangan mempersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Ya, no, Pak. Nyanyian. Oh, dilelang dulu toh. Oh, dilelang. Lelang ini sistemnya berbeda. Kalau Bapak mau ngasih 50.000, oke. 100, yes. 25.000, oke. Nanti uangnya semua dikumpulkan. Ya. Bukan anak-anak kita nanti yang tertinggi kita ambil. Kalau mau nyumbang 1 juta, 1 juta. Masa anak-anak kita suaranya cuma dikasih 10.000. Setuju enggak? Wah. Mari kita ya yang mempersembahkan angkat tangan dulu.
yang mau memberikan persembahan, angkat tangan. Yes, dicatat dulu ya. Diberi kartu, tolong tulis nama, panitia nanti akan mempersembahkannya. Ya, suara bagi Tuhan pasti indah. Ya, oleh sebab itu persembahan ini bukan untuk tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa lagi? Berapapun boleh Bapak Ibu, boleh berapapun. Ya, untuk anak-anak kita nanti panitia akan mengumpulkan akumulasi persembahan anak-anak kita. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Silakan. Kartu persembahan. Sudah semua? Anak-anak saya minta maju. Mari maju ke depan. Ya. Oh, keluar langsung sana. Oh, nyanyinya di sana toh, Pak? Oh, saya kira di sini. Nyanyinya di sini. Oh, gitu. Ya. Sudah? Semua sudah dapat kartu? Kita dengarkan anak-anak kita memuji dan mempersembahkan kemuliaan bagi Tuhan. Beri tepuk tangan. Kurang meriah, beri tepuk tangan lagi. Yes. Yes. Boleh tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Terima kasih atas segala persembahannya. Mau masih lagi? Jangan pergi dulu. Ya. Boleh tambah lagi. Kalau tadi bilang, wah saya kurang persembahannya, minta lagi. Ya, boleh ya panitia. Monggo. Nyang aluhur
salir prihatin wis lepur nyang aluhur ngaluhur. Yo sriwi aku yo makmur nyang aluhur nyang aluhur sing salir prihatin wis lepur nyang aluhur ngaluhur. Yes. Selamat menikmati Hari Raya Penuaian. Tuhan memberkati. Jos, yes. Selesai. Tepuk tangan. Untuk lelang perdana sudah selesai, dilanjutkan lelang berikutnya dan nanti akan dibuka juga dengan lelang pertama dari Bapak Camat. Terima kasih.